Apakah benar menyampaikan pernyataan yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok kepolisian dan presiden di sosial media bisa membawa kamu di penjara? Hal ini pernah terjadi di dalam kasus Iwan Rahmawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019. Kasus Rahmawan ini berawal dari postingan di Facebook yang berbau politik. Di dalam postingannya, Rahmawan mengucapkan kritik atas dua institusi negara. Salah satu kalimatnya berisi, "Negara ini milik rakyat dan bukan milik Jokowi atau milik para aparat kepolisian." Postingan ini juga secara jelas menyebutkan nama Kapolri Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo. Atas postingan ini, Rahmawan diputus bersalah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Namun, apakah majelis hakim sudah tepat memutuskan bahwa konten Rahmawan melanggar pasal ujaran kebencian? Bagaimana hakim mempertimbangkannya? Di sini ICJR mempunyai beberapa catatan dari putusan Rahmawan di dalam kasus ujaran kebencian. Yang pertama, ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindak pidana yang harus diatur secara ketat karena bisa berdampak terhadap persekusi kelompok rentan seperti minoritas agama, nasionalitas, ras, warna kulit, turunan, gender, atau identitas lainnya. Contoh dari kasus ujaran kebencian adalah persekusi terhadap kelompok Yahudi yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Yang kedua, pembuktian dari pasal 28 ayat 2 juga belum melihat unsur terpenting dari tindak pidana ini, yaitu harus adanya incitement atau penghasutan. Suatu pernyataan bisa dikatakan adalah ujaran kebencian atau hate speech jika diekspresikan dengan menghasut orang lain untuk membenci kelompok yang dilindungi oleh pasal ini. Yang dimaksud dengan kelompok yang dilindungi oleh pasal ini seharusnya terbatas kepada agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, ataupun faktor identitas lainnya yang tidak bisa berubah dan permanen. Selanjutnya, delik pokok dari pasal ini diambil dari KUHP, sehingga seharusnya seperti di KUHP, aduan hanya bisa datang dari orang perseorangan dan tidak bisa dari institusi atau badan hukum. Yang ketiga, atas perbuatannya, majelis hakim memutus barang bukti berupa telepon genggam dan SIM card dari Rahmawan dirampas untuk dimusnahkan. Padahal tidak ada indikasi bahwa Rahmawan melakukan perbuatan secara kolektif dan berkomunikasi dengan banyak orang sehingga telepon genggam dan SIM card perlu untuk dirampas sampai dimusnahkan. Hal ini tidak relevan karena akun media sosial bisa diakses lewat perangkat keras mana saja jika akun tersebut tidak ditangguhkan. Untungnya, sejak tahun 2021, surat keputusan bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE dikeluarkan oleh Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ini merupakan hal menarik berikutnya bagi kita peneliti hukum untuk melihat apakah SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE ini sudah diikuti oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, ataupun hakim.